Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Santuy. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai strategi trading kembali, dan saya akan juga trading jikalau ada momen yang terbentuk. Oke, di sini kita akan trading dengan hanya menggunakan satu indikator, yaitu indikator exponential moving average, untuk menentukan harga ini bergerak naik ataupun turun. Dan di sini saya sekarang ada di chart Bitcoin di time frame 15 menit. Jadi untuk strategi ini minimal time frame-nya itu kalian 15 menit sampai dengan 4 jam ya, untuk time frame menggunakan strategi ini. Oke, langsung saja kita ke strateginya. Sini kita menggunakan indikator yang namanya EMA. Jadi teman-teman cari yang namanya exponential moving average exponential. Oke, teman-teman terapkan. Dan di sini kita ubah periodenya. Kita menggunakan periode 200. Kita tebalkan sedikit. Oke. Dan klik oke. Nah, di sini jika candle bergerak di bawah EMA 200, maka kita hanya boleh untuk mencari kesempatan untuk open sell atau open short. Dan kemudian kalau candle berada di atas di garis EMA 200, maka kita hanya mencari peluang untuk open buy ataupun long. Oke, di sini untuk strateginya adalah kita tunggu dulu si candle break dari atas ke bawah ya, break dari atas EMA menuju ke bawah EMA 200. Nah, setelah candle break ke bawah, kita gunakan yang namanya horizontal line, garis horizontal. Kita tandai yang namanya support. Di sini kita menggunakan atau menunggu momen yang namanya support become a resist. Oke, kita tarik garis horizontal menandakan daerah support. Oke, bisa kita lihat di sini jika candle sudah menembus EMA 200 dan menembus support sebelumnya, ini menandakan bahwa tren kuat turun akan terbentuk. Nah, bagaimana momen kita untuk sell adalah kita tunggu si candle ini pullback ke area support sebelumnya. Nah, di sini kan sudah menembus area supportnya. Nah, kita tunggu pullbacknya. Nah, pada saat si candle bergerak naik dan menyentuh garis horizontal yang telah kita buat, maka di sini adalah momen kita untuk melakukan sell. Nah, untuk lebih memastikan lagi bahwa trennya ini turun, kita tambah lagi, kita gunakan lagi indikator yang namanya garis trend line. Jadi kita tarik garis dari swing low ke swing high ya, ke atas. Jadi kita hubungkan titik sumbu bagian bawahnya, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, misalkan candle menembus garis trend line bawah, maka di sini adalah momen kita untuk melakukan sell. Ya, jadi momen kita untuk melakukan sell itu di sini ya. Dan kita pasang stop loss itu di atas swing high-nya. Di atas swing high di sumbu ini. Dan untuk take profit kita ambil di 1:2 ya. 1:2. Dan di sini trading kita berakhir dengan profit untuk contoh sell. Nah, kalau misalkan candle ini berhasil menembus garis EMA dan tidak menembus garis trendline ini, maka kita tidak jadi untuk melakukan open posisi sell. Oke, jadi seperti itu untuk open sell-nya. Nah, saya akan contohkan lagi untuk market untuk posisi buy. Oke, kita cari dulu. Momennya, dan ternyata di sini ya. Oke, di sini. Nah, untuk mencari open posisi buy, kita harus melihat yang namanya resistance. Jadi kita tunggu momen di mana resistance become a support atau RBS. Nah, di sini pada saat candle sudah menembus garis EMA 200 ya, kita bisa memasang seperti biasa
kita pasang garis horizontal untuk menandai level resisten. Dan di sini resisten berhasil ditembus ya, dan kita menunggu yang namanya pullback. Dan ternyata di sini candle berhasil menembus naik lagi dan tidak menyentuh garis pullback yang di bawah. Nah, karena itu kita tarik lagi garis horizontal. Nah, horizontal seperti ini ya. Horizontal untuk menandai si resisten. Oke, kita ambil garis horizontal di sini dan ternyata di sini berhasil ditembus. Dan terjadi lagi yang namanya resistance become a support. Jadi di sini adalah momen kita untuk melakukan open posisi buy. Nah, walaupun di sini kita tidak menggunakan trend line, tapi jika candlenya ini berhasil menembus garis resisten dan candle hijaunya ini sangat besar ya, bahkan candle hijaunya ini tidak wajar ya. Ya, jadi kalau terdapat candle yang seperti ini itu menandakan volume market sedang tinggi untuk volume pembelian. Jadi di sini adalah momen kita untuk melakukan buy jika ditandai dengan adanya satu candle hijau yang besar seperti ini. Oke, kemudian untuk momen selanjutnya kita cari lagi titik resisten ya. Kita tandai dengan garis horizontal. Oke, di sini saya tandai resisten ya, resisten di sini. Dan kita tunggu di area pullback ya. Seperti biasa kita cari area pullback. Ini menembus ya, tapi belum terbentuk yang namanya resistance become a support. Oke, di sini berhasil ditembus, naik dan turun ke area support ya, seperti yang telah kita tandai di resistance sebelumnya. Nah, di sini kita tidak langsung untuk open posisi buy. Nah, bisa jadi candle ini akan meneruskan penurunannya. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi si candle balik arah ke bawah, makanya dari itu kita menggunakan yang namanya garis trend line supaya membentuk lagi garis trend kecil. Nah, karena seperti ini kan ada trend kecil yang terbentuk. Oke, kita hubungkan dari titik resisten ya ke bawah ya. Ke bawah kita hubungkan sumbu atasnya. Nah, seperti ini. Nah, jika candle berhasil menembus garis trend line, maka di sini adalah momen kita untuk melakukan buy atau long. Kita ambil di sini dan kita taruh stop loss di bawah swing low. Oke, di bawah garis swing low ini. Kemudian untuk take profit kita ambil di 1/2. Oke, di sini. Dan ternyata di sini kita berhasil dengan profit kembali dengan menggunakan strategi pullback ini. Kita hanya memanfaatkan support resistance dan EMA 200 dan juga garis trend line ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan open posisi ya. Di sini saya akan mencari marketnya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada momennya di market XXP USDT, maka dari itu di sini saya langsung open posisi sell dan memasang stop market dan take profit. Oke, di sini saya hanya menggunakan strategi yang sama ya, menggunakan horizontal line untuk menandai titik supportnya, apakah sudah ditembus atau tidak. Kemudian kita menunggu yang namanya pullback. Nah, pullback setelah terjadi pullback di area resisten, di sini kita tidak langsung open posisi. Jadi kita menggunakan garis trend line untuk menentukan apakah si candle ini akan meneruskan penurunannya atau tidak. Dan ternyata di sini si candle berhasil menembus garis trend line. Maka dari itu di sini saya pasang stop loss ya di atas swing high dan memasang take profit di 1/2 ya. 1/2 untuk di market XXP USDT. Oke, kita lihat 1/2. Kemudian di sini seperti biasa saya juga menggunakan yang namanya indikator EMA 200 ya untuk menentukan si trennya ini bergerak ke bawah atau tidak ya. Kalau di bawah EMA berarti saya rulesnya itu saya hanya boleh untuk open posisi sell. Dan ini adalah hasilnya. Seperti kita lihat di grafiknya,
Alhamdulillah di sini berhasil menyentuh di take profit ya di 2.4421. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam profit, salam santuy. See you next video.